Kadaslar, Nasr Senes. Jumpa lagi dengan Eliza Alvareza ya teman-teman ya. Kali ini di suasana yang sejuk serta dingin banget nih, sepulang dari kelas bahasa Turki. So aku ingin berbagi inspirasi nih kepada teman-teman. Seperti yang aku bilang kemarin di story Instagram aku, WA aku bilang aku akan berbagi motivasi seputar cara memotivasi diri sendiri. Sebenarnya aku nggak ngomongin orang lain sih, sebenarnya aku ngomongin diri aku sendiri. So aku ingin berbagi inspirasi kepada kalian semua. Don't forget to always watching my channel, like, comment, and subscribe. Dan teman-teman, selamat pagi ya. Sebenarnya ini nggak pagi lagi nih, tapi suasananya kayak pagi banget ya teman-teman ya. So teman-teman, kenalin aku Eliza Alvareza. Saat ini aku di negara Turki. Alhamdulillah aku dapat beasiswa S2 dari lembaga Masagena Edukasi Turki ya teman-teman ya. Nah, by the way beasiswa aku masih buka nih. Kalau misalnya teman-teman kepo, silahkan kepoin langsung Instagramnya @masagena_edukasi_turki. Kalau misalnya mau cari info-info beasiswa, silakan kalian cari di @memburu beasiswa S2 ya teman-teman ya. So teman-teman, pada pagi menjelang siang ini kita akan saling berbagi inspirasi ya. Saya berharap apapun yang saya berikan ini bisa memberikan sedikit inspirasi untuk teman-teman, paling enggak bisa memberikan sedikit spirit lah untuk menjalani hidup. Oke, kita mulai aja. Belakangan ini banyak banget kejadian-kejadian yang nggak terduga nih teman-teman, yang bisa dibilang itu nggak sesuai ekspektasi. Kadang manusia tuh hanya bisa berencana, tapi kan yang menentukan Allah Subhanahu Wa Taala ya teman-teman ya. Segala sesuatunya itu bisa kita usahakan, tapi tidak semua usaha kita itu sejalan dengan apa yang sebenarnya terjadi teman-teman. So dalam keadaan seperti itu aku pernah berbagi inspirasi sebelumnya dengan judul itu di YouTube-nya Generation Future Leader. Aku membahas tentang seni berlapang dada, tapi kali ini aku fokuskan untuk belajar memotivasi diri sendiri dari segala keadaan, dari segala rintangan dan cobaan yang ada. So bagaimana sih polanya? Karena gini loh teman-teman, aku selalu bilang kepada teman-teman, kalian nggak bisa mengharapkan siapapun di dunia ini, karena tidak ada yang bertanggung jawab terhadap masa depanmu selain diri kamu sendiri. Dan kalian harus memiliki alasan yang sangat kuat untuk mengejar apapun yang kalian impikan. Dan aku akan memberikan sedikit masukan, saran, boleh diikuti boleh enggak teman-teman, karena apapun itu tujuannya untuk memotivasi diri sendiri. Itu aku juga sempat spill kemarin teman-teman di Instastory aku. Itu sebenarnya gini loh teman-teman, aku ada sedikit rahasia yang ingin aku bagi kepada kalian. Bahwasanya ketika aku menyampaikan sesuatu, misalnya aku memberikan kayak quotes atau apa, itu sebenarnya aku tuh nggak memotivasi orang lain, tapi aku tuh berusaha untuk memotivasi diri sendiri. Karena gini loh teman-teman, motivasi itu harus datang dari dua arah. Dan aku pun pernah denger ya teman-teman ya, ketika kita berbicara tentang motivasi, kan kita tuh harus tahu dulu tuh makna dari motivasi itu sendiri. Itu ya teman-teman. Yang harus kalian pahami adalah setiap seorang motivator atau pembicara publik atau apalah itu, tokoh masyarakat dan lainnya, mereka tuh manusia biasa teman-teman. Mereka juga bisa sedih, mereka juga bisa down, mereka juga bisa kecewa, mereka juga bisa
di posting gak enak gitu loh, dan itu manusiawi teman-temannya. Jadi kalian kalau misalnya kalian mendengar motivasi, jangan berpikir bahwasanya apa sih orang ini sok-sokan motivasi bla 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 bla. Jangan seperti itu ya teman-teman, karena gini loh teman-teman, ketika orang membicarakan sesuatu sebenarnya dia sedang memberikan spirit untuk dirinya sendiri teman-teman. Nah begitu juga dengan kalian. Nah di sini aku khususkan memang buat bukan mengajari sih, tapi memberi saran kepada kalian tuh untuk memotivasi diri sendiri terlebih dahulu. Itu teman-teman, balik lagi ke tadi teman-teman ya, aku mengatakan bahwasanya motivasi itu harus timbul dari dua arah, baik dari dalam atau dari luar diri teman-teman. Nah dari dalam itu dari diri sendiri, dan kalau misalnya dari luar itu berarti dari lingkungan, terus juga dari apa yang kita tonton, apa yang kita baca, apa yang ada di sekitar kita, itu sangat mempengaruhi motivasi kita loh teman-teman. Itu dulu yang harus kalian ketahui. Terus yang kedua teman-teman, aku tadi bilang juga kalian harus memahami makna dari motivasi itu sendiri. Motivasi itu berasal dari kata motif teman-teman. Motif itu berarti alasan teman-teman ya. So teman-teman, apapun yang disebut motif itu harus timbul dari alasan yang sangat kuat kenapa kalian harus terus memotivasi diri. Kalau teman-teman, aku akan mengilustrasikannya dengan kapal teman-teman. Kapal itu dia akan aman kalau dia berada di pinggir lautan. Tetapi kapal tidak diciptakan untuk berada di pinggir lautan, karena itu dia harus berlayar teman-teman. So teman-teman, ada yang mengatakan bahwasanya para motivator tuh mengatakan bahwasanya keluar dari zona nyaman. Sebenarnya kenapa harus keluar dari zona nyaman? Bukankah setiap orang mencari kenyamanan? Gitu loh. Ada yang melogikakan seperti itu. Tapi sebenarnya teman-teman, bukan keluar dari yang disebut zona nyaman menurut orang lain, tapi zona nyaman yang bisa melarutkan kamu dan membuat kamu terlena dengan sesuatu, sehingga kamu meninggalkan sesuatu yang harusnya kamu perjuangkan. Itu loh. Misalnya posisi Wena lah, misalnya udah nerima gaji, terus udah bekerja tetap kayak gitu kan, penghasilannya gitu-gitu aja, hidup flat aja kan, ada sebagian yang seperti itu kan. Jadi yang maksud keluar dari zona nyaman di sini adalah berusaha untuk menantang diri sendiri, berusaha untuk memperjuangkan sesuatu yang harusnya tidak didapatkan oleh orang biasa. Itu loh. Itu yang harus kalian paham ya. Bukan berarti kalian harus meninggalkan zona nyamannya, tidak. Kalian memang harus mencari zona nyamannya, tetapi berusahalah untuk menantang diri. Agar apa? Agar kalian pantas untuk disebut sebagai seorang yang sukses bagi sebagian orang gitu loh. Karena kalau menurut saya pribadi ya teman-teman ya, yang dikatakan sukses itu tuh subjektif. Bahkan kita pun gak akan tahu apa kesuksesan menurut A dan menurut B itu tuh pasti beda teman-teman. Mungkin sebagian orang mengatakan kalau misalnya dia udah lulus S2 mungkin itu kesuksesan dia. Ada yang sudah memiliki pekerjaan tetap, itu mungkin kesuksesan dia. Ada yang ketika mereka udah mencapai dapat beasiswa, menurut mereka kesuksesan dia. Ada juga yang mengatakan kalau misalnya dia udah kaya raya, uangnya banyak, itu kesuksesan dia. Ada yang mengatakan bahwa sukses itu sederhana. Ketika kita bisa bersyukur, bahagia dengan apa yang dimiliki, itu yang disebut sukses. Apabila kita bisa berbagi kepada sesama, bisa menginspirasi, itu mungkin yang disebut sukses. Setiap orang punya kriteria dan juga subjektivitasnya sendiri-sendiri dengan kategori sukses itu sendiri. Jadi jangan pernah bilang bahwasannya jangan suka mengecilkan impian orang lain lah, itu gak baik ya. Jadi bermimpilah sendiri-sendiri, itu pesan saya. Kembali lagi ke motivasi diri sendiri teman-teman. Sebenarnya motivasi itu ibaratkannya seperti makan dan mandi, dibutuhkan setiap hari. Jadi nggak cukup misalnya hari ini kamu mendengarkan kata-kata motivasi, besoknya kamu kembali lagi. Memang seperti itu, seperti makan dan mandi, itu adalah sebuah kebutuhan teman-teman. Jadi teman-teman, memang motivasi itu tuh harus selalu dicari, dan
pencariannya itu harus timbul dari diri sendiri. Karena itulah kalian harus selalu memiliki motif kenapa kalian harus terus berjuang gitu loh. Teman-teman, berbicara tentang motif itu berarti berbicara tentang alasan. Jadi teman-teman, setiap orang tuh selalu memiliki alasannya sendiri-sendiri untuk mencapai tujuannya. Nah, pertanyaan saya, kalian harus mempertanyakan diri kalian, kenapa kalian harus terus berjuang apapun yang kalian inginkan. Kenapa? Coba renungkan dalam diri kalian. Teman-teman, kadang orang berjuang itu motifnya beda-beda. Misalnya, selama ini dia hidup dengan penuh penghinaan, selama ini dia selalu diremehin orang. Kemudian hal itulah yang membuat dia berusaha untuk berjuang agar mendapatkan pembuktian. Ada yang seperti itu teman-teman. Ada lagi ketika dia memandang orang tuanya sudah bersusah payah menyekolahkannya, pasti orang tuanya memiliki harapan anak ini akan jadi apa. Ketika itu saya mengatakan di akun saya, Instagram saya mengatakan seperti ini: ketika kamu ingin menyerah dalam mengejar impianmu, coba kalian tatap muka orang tua kalian. Dan saya pernah mengatakan kepada kalian, kalau kalian masih dekat dengan orang tua, masih bisa melihat mukanya setiap hari, Anda adalah orang yang beruntung gitu kan. Karena tidak semua orang seberuntung Anda gitu loh. Ada yang dari kecil orang tuanya udah nggak ada yang ditinggal ibunya atau ditinggal ayahnya, ada yang hidupnya sebatang kara, dan kalian sudah memiliki orang tua lengkap. Jadi kenapa kalian tidak bersyukur dengan apa yang kalian miliki saat ini? Kenapa gitu loh? Padahal sejatinya dengan kalian memiliki orang tua, apalagi kalian belum menikah, itu berarti apa? Doa dan ridhonya ada pada diri kalian. Karena itulah kalian kalau misalnya ingin sukses, hal pertama yang harus kalian dahulukan adalah orang tua, ibu, ayah. Itu loh, itu sudah tertuang dalam ayat suci Al-Quran gitu loh. Yang harus kalian pahami, apapun yang ditulis di dalam kitab suci itu semuanya tentang kebaikan, kebenaran. Jadi teman-teman, karena itulah kalian harus memiliki pedoman hidup apapun itu ya teman-teman ya. Yang kedua yang saya katakan, ketika kalian ingin menyerah mengejar apapun yang kalian inginkan, coba deh kalian lihat keadaan sekitar kalian. Mungkin ada orang-orang yang tidak lebih beruntung dari kalian hidupnya. Mungkin mereka hidupnya makannya susah setiap hari, terus juga tidak memiliki support system, terus juga mereka harus mencari kebahagiaannya sendiri. Tapi gini loh teman-teman, apapun itu jangan jadikan kamu mengasihani diri sendiri kayak gitu loh. Kan kebanyakan orang kan merasa sudah menyerah sebelum mencoba, padahal sejatinya kita kan nggak tahu nasib dan masa depan kalau kita nggak pernah mencoba. Jadi itulah teman-teman, kita harus selalu meyakini diri sendiri mampu, diri sendiri bisa dulu, baru kita bisa bertindak. Dari tindakan itulah akan menimbulkan hasil. Nah dari hasil itulah baru kita bisa berserah gitu loh teman-teman. Even kita udah maksimal melakukan yang terbaik, tapi dapatnya udah tetap itu juga, ya udah itu berarti belum rezeki gitu loh teman-teman. Saya ulangi lagi dan selalu saya katakan kepada teman-teman, ketika ingin berhasil, ketika ingin sukses, mencapai apapun itu, kalian harus memiliki alasan yang sangat kuat kenapa kalian gak boleh nyerah, kenapa kalian gak boleh berhenti berjuang. Ada orang tua yang harus kalian bikin bangga, ada keluarga, orang tua yang akan mensupport apapun yang tindakan dan apapun yang akan kalian lakukan. Dan yang paling penting, sadari bahwasanya di dunia ini tidak semua orang itu suka sama kamu gitu loh. Tidak semua orang itu bakal sependapat dengan kamu. Dan percayalah, kalau kalian menyerah, berapa banyak pembenci yang akan bahagia dengan kegagalan kalian. Itu hidup ini memang butuh pembuktian teman-teman. Karena gini loh teman-teman ya, apapun yang kita katakan tapi nggak ada buktinya, kita tuh akan dianggap nonsen, nihil teman-teman. Karena itu saya katakan kepada teman-teman sekalian, kejar apapun yang kalian impikan, kejar apapun yang kalian inginkan, tapi jangan lupa
kalian harus selalu melibatkan Tuhan. Apapun agama kalian harus selalu melibatkan Tuhan di setiap fase perjuangan kalian. Karena sesungguhnya tidak ada yang dapat mengubah takdir kecuali pemilik takdir itu sendiri. Saya pernah katakan di video saya sebelumnya, kalau kamu ingin menjadi orang yang berhasil, kalau kamu ingin menjadi orang sukses, kalian harus membagi dunia itu menjadi 3 bagian setiap hari ya teman-teman ya. Ini adalah versi orang muslim teman-teman. Saya tidak mengatakan bahwasanya kalian harus selalu kerja keras tapi tidak beristirahat. Kalau apalagi kalau misalnya kalian terlalu banyak doa tapi nggak ada usaha gitu teman-teman ya. Karena pembagian waktu yang paling baik itu adalah 3 waktu teman-teman. Sepertiga waktu untuk dunia, sepertiga waktu untuk akhirat, sepertiga lagi untuk istirahat. Karena gini loh teman-teman, kalau kalian lihat orang-orang sukses dunia, saya tidak akan menyebutkan siapa tokohnya, tapi mereka itu rata-rata mengurangi waktu tidurnya teman-teman. Untuk apa? Untuk mencapai tujuannya. Tapi menurut saya, kalau misalnya 1/4 atau 1/5 waktu kalian gunakan untuk bekerja aja, tapi kalian nggak pernah ibadah, tapi kalian nggak pernah istirahat, pada akhirnya kalian akan banyak uang, tapi kalian tidak akan sehat walafiat. Apa gunanya? Gitu loh. Dan pada akhirnya kalian akan memiliki banyak harta, tapi kalian nggak bakal bahagia. Apa gunanya teman-teman? Padahal teman-teman, setiap hari, setiap saat manusia itu butuh yang namanya bermeditasi teman-teman. Karena itu yang namanya kebahagiaan itu tidak hanya berbicara tentang kebahagiaan materi, tapi juga mental, jiwa. Itu yang harus kalian pahami. Teman-teman pikirkan ya teman-teman ya, untuk menuju kebahagiaan atau menuju kesuksesan itu kalian harus memperhatikan kesehatan tubuh, kesehatan jiwa, kesehatan mental, dan barulah kalian bisa lebih kuat untuk mencapai kesehatan finansial. Itu teman-teman. Harta bisa dicari, uang bisa dicari, ilmu itu sesuatu yang juga bisa dicari kalau kalian punya waktu. Jadi kalau misalnya kalian masih muda, manfaatkanlah ilmu kalian itu, maksud saya waktu kalian itu untuk menuntut ilmu. Kelak ilmu itulah akan membawa kalian pada kejayaan, kekayaan, dan kebahagiaan yang hakiki. Harta nggak dibawa mati teman-teman, tapi ilmu untuk mendapatkan harta itu bisa dicari teman-teman ya. Jadi teman-teman, ketika kalian ingin memotivasi diri sendiri, kalian tuh harus paham dulu, paham bahwasanya tujuan hidup itu untuk apa. Kemudian dari sana kalian bisa menggambarkan fase kesuksesan kalian sendiri-sendiri gitu loh teman-teman. Dan kalian harus terus berjuang untuk mencapai itu dan membuat alasan dan motif bagi diri sendiri kenapa kalian harus sukses gitu loh. Terlepas dari apapun yang saya katakan kepada kalian, apapun yang saya sampaikan kepada teman-teman sekalian, nggak ada gunanya kalau tidak ada kesadaran dari diri kalian. Mau kalian menonton video motivasi 100 kali, mau kalian mendengarkan motivasi-motivasi dari tokoh-tokoh dunia, nggak ada gunanya kalau dari diri sendiri tidak ada niat untuk mengubah diri sendiri. Nah, saya tegaskan sekali lagi, tidak ada yang bertanggung jawab terhadap masa depanmu selain diri kamu sendiri. Kalau kamu ingin berhasil, lakukanlah sesuatu yang mengarah dengan apa yang kalian impikan, apapun itu, sekecil apapun itu teman-teman ya. Tapi bergeraklah, bertindaklah, jangan hanya menunggu takdir gitu loh.